kabarnya? Luar biasa, dahsyat, luar biasa. Baiklah, kita akan memulai ibadah pada sore hari ini. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita akan menerima firman-Nya pada malam hari ini. Dan biarlah kita yang di sini beroleh damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memujikan sebuah lagu. Haleluya Yesus, ku ada karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih, kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku
memuji dan menyembah Engkau Yesus. Biarlah Tuhan hati kami kembali Tuhan memperoleh kasih mula-mula yang daripada Engkau pada malam hari ini Tuhan. Setiap letih lesu Tuhan Engkau segarkan kembali Tuhan, dan setiap hati yang hancur Engkau bebat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah setiap kami Tuhan pulang dengan memperoleh Tuhan damai dan sejahtera daripada Engkau sendiri Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi siapa yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tadi sebelum pujian pertama masih sedikit yang datang, tapi setelah saya mengatakan amin, kemudian saya melihat Bapak Ibu, hati saya lebih bersuka cita lagi karena yang datang banyak lagi. Puji Tuhan. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dengan sukacita karena kita di sini semua adalah umat pilihan Allah. Dan marilah kita memilih untuk hidup lebih benar lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Pilihanku. Tuhan yang mulia,
Kita katakan dengan lembut sebagai komitmen kita. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Cuma saja. Tak ingin kompromi, ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Amin. Haleluya. Silakan. Kita akan memasuki firman Tuhan pada malam hari ini. Sebuah penyertaan daripada Tuhan sangat berharga bagi hidup kita. Biarlah kita selalu hidup beserta dengan Tuhan, karena Dia ingin selalu dekat dengan kita. Haleluya. Amin. Penyertaan penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di
Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalam-dalamnya, haleluya, sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kebenaran, ku tahu Engkau selalu bersama. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kebenaran, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang berbicaralah, isi hatimu lewat anak-Mu ini, dan berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengar boleh menangkap isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Saudara, hari ini saya mau ajak teman-teman belajar sesuatu yang paling spektakuler dalam kekristenan. Ya, apa itu? Saya mau ajak belajar yang namanya hukum tertinggi. Ya, kita punya banyak teologi, kita punya banyak metode, kita punya banyak hal konsep, versi kita masing-masing. Tapi hari ini saya mau belajar, ngajak teman-teman semua belajar hukum tertinggi di dalam Tuhan. Apa itu? Kita baca bareng-bareng. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Yuk kita baca bareng-bareng. Ya, jadi saya ngomong ini hukum tertinggi kenapa? Hal ini yang selalu dilakukan, dan ini contoh yang aplikasi dari Yesus buat kita. Tapi kadang kita tuh melewati tok, hanya sampai mulut, tidak sampai masuk ke dalam. Nah, kenapa saya terbeban untuk bawakan ini? Ayo kita baca bareng-bareng. Kenapa? Saya sendiri masih berjuang. Saya pengen berjuang, saya bisa masuk ke titik ini. Dan saya pun berpikir teman-teman juga harus berjuang bareng. Jangan berpikir, oh itu urusanmu lah, oh itu urusanku. No, kita tuh punya masing-masing punya yang namanya standar. Oh aku makan nasi kucing sudah cukup. Tapi yang lain, udah lah, paling tidak nasi goreng. Tapi yang lain lagi bisa ngomong, udah lah, steak yang paling bagus. Nah ini loh, kita melihat ini dari sisi namanya level. Tapi inilah yang saya ngomong hukum tertinggi dan paling tinggi. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Ada error atau tolong dibacain? Ada
Ada yang bisa tolong bacain? Tolong bacain yang sudah dapat, biar Alek pusing dulu. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Mike. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yes. Ini firman yang paling gampang dan sangat gampang, dan tidak ada orang yang tidak tahu. Semua tahu firman ini. Amin. Tapi saya baca firman ini, dengerin aja tuh saya bisa merinding. Kenapa? Ini firman yang mestinya sangat dalam, tapi kita hanya sampai ke kuping. Jadi kalau orang makan itu cuma sampai di mulut, kumur, buang, tidak masuk. Saya pengen ngajak teman-teman jangan cuma di situ, tapi kita ajak firman ini masuk ke dalam. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke dalam hukum yang terutama dan paling utama. Ya, saya pernah membawakan ketaatan itu kunci dari segalanya, betul. Tapi kalau tidak ada kasih, taat pun juga sia-sia. Tapi kalau kita punya kasih, pasti kita taat. Ya, sudah bisa ditampilkan Om Alek ya. Yang tadi ayatnya Matius 22 ayat 36 sampai 40. Ya, kasih ini yang membuat jadi sesuatu paling utama. Nah, kita sekarang belajar apa hubungannya ini sama perjanjian lama. Ya, perjanjian lama kita bahas dulu aja yang namanya 10 perintah Allah. Apa hubungannya? Ya, kalau belum ketemu langsung ke 10 perintah Allah aja. Oke? Yuk, kita baca bareng-bareng 10 perintah Allah yang pertama. Oke? 1. Jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku, punya Tuhan saja. Dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Kuduskanlah hari Tuhan. Oke, stop dulu. Ya. Ada 4 poin dalam 10 perintah Allah. 4 poin ini menunjukkan hubungan kita sama Tuhan. Oke? Sekarang kita baca 6 perintah berikutnya. Yang ke-6, hormatilah ibu bapakmu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Yes. Ya. Ini berbicara apa, saudara? Ini berbicara hukum yang kedua. Jadi tadi bicara hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. 6 perintah berikutnya berbicara tentang kasihilah sesama. Jadi ini tidak jauh berbeda dari yang namanya 10 perintah Allah. Oke? Bisa ditangkap dulu. Ya. Jadi saya ngomong dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Itu semua nyambung. Bukan terus hukum di depan, hukum di belakang beda. Dan nyambung semua. Semua itu berkaitan. Tinggal kita menangkapnya dari sisi apa. Oke, saya ada 2 poin malam ini.
yang mau saya bahas. Satu, poin pertama. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 20. Rotok ngebut ya saudara, ini soalnya. Oke, kita baca bareng-bareng. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka apa? Ulangi lagi. Maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa ya, saudara, saya itu sering sekali saudara, waduh aku cinta Tuhan, aku sayang Tuhan, kasih buat Tuhan luar biasa. Tapi begitu kesenggol orang sedikit, meledak-meledak saudara. Ya, kita mesti punya orang yang kita cintai, kita sayangi. Contoh lah ya, contoh anak. Kita ini sayang sama anak. Saya mau tanya, pernah enggak anak kita ini nyakiti kita? Pernah enggak anak ini menusuk hati kita? Pernah enggak anak ini cilik tak gede kurang aja? Pernah enggak punya pikiran itu? Ya. Tapi kenapa sampai hari ini kita masih bisa berjalan sama dia? Kenapa? Karena kita mengasihi dia. Betul? Tapi lain cerita, begitu koncone sing nyenggol, tetangga nih sing nyenggol, saudara lain yang jauh yang nyinggung, walah sing sore saudara bertahun-tahun kemarahannya tidak pernah bisa hilang. Sensinya tuh cerita dibawa kemana-mana. Aku diomongin terus, aku dihina, aku dipermalukan. Sedangkan anak kita kadang bisa melakukan itu lebih dari orang lain, tapi kita bisa tetap bersama dia. Kenapa? Karena kita punya kasih. Kenapa? Karena kita ngampuni. Sedangkan kita tidak mengampuni saudara yang lain, kita tidak mengampuni tetangga kita yang lain. Artinya apa? Kita masih belum punya kasih yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan cuma minta apa? Kasihilah sesamamu. Artinya apa? Tidak pandang orang itu yang baik sama kita yang kita kasih. Nah cuma ngomong gitu kok gampang saudara. Orang dunia tidak usah ikut Tuhan, tidak usah baca Alkitab, itu semua akan melakukan. Coba teman-teman bagi berkat di jalan di mana, pasti dia akan baik semua sama kita. Tapi yang Tuhan minta sama kita bukan di situ. Tuhan minta sama kita, orang yang tidak baik pun kita harus baik, harus mengasihi. Artinya apa? Kita berjuang ke situ. Saya pernah cerita kesaksian seorang tante, dan kesaksian ini akan saya angkat terus. Kenapa? Karena ini salah satu pergumulan saya. Tante ini kehilangan suaminya, umur sudah 70-80 tahun. Ini cerita real ya, bukan ilustrasi ya. Kehilangan, suaminya meninggal. Dia dapat warisan 1 kilo emas. 1 kilo emas ini dia berpikir ini buat bekal hidup sisanya dia. Tidak tahu saudara, emasnya hilang. Dan ini kejadian ini waktu itu emas di harga 1.718. Sekarang sudah jauh di atas itu. Tapi kejadian ini waktu itu, jadi kalau 1 kilo ya paling tidak sudah 1,5 miliar ke atas. Begitu masih hilang, dia mengundang anaknya. Ini masih mami hilang. Terus mimpi, apa lapor polisi, apa gini begitu kan bingung semua anaknya ini.
sudah tidak usah. Loh, nah terus piye? Sudah biarin. Loh, dan nanti mami buat hidup mami gimana? Aku masih punya Tuhan. Nanti saudara, saya begitu dengar cerita itu nangis saudara. Kenapa? Tuhan, aku pengen kayak rumah itu. Biarpun saya belum bisa, tapi saya pengen. Kenapa? Saya yakin Oma itu tahu siapa yang ngambil. Orang yang masuk rumah itu cuma beberapa orang tok. Jadi Oma itu pasti tahu, cuman dia tidak mau ngomong. Yang ngambil siapa? Sudahlah, biar saya tetap mau sama Tuhan. Nah ini loh, saya ngomong, ini kasih yang luar biasa. Itu sudah tidak pandang itu. Saya dengar cerita itu, saya minta sama Tuhan, Tuhan, aku pengen punya hati kayak Oma itu. Gimana caranya? Tuhan yang tuntut. Nah, saya berjuang diri, buat saya tidak gampang. Saya harus berjuang terus dengan daging saya. Tapi saya pengen ke situ. Nah, ini yang saya pengen ajak teman-teman semua. Ayo, kita berjuang ke situ. Untuk apa? Kita cari hukum tertinggi. Jangan apik sama yang apik kita tok. Jangan baik sama orang yang kita suka secara visual. Tapi kita baik tidak melihat orang, tapi melihat itu ciptaan Tuhan. Tuhan ngomong, menghina ciptaanku sama dengan menghina aku. Itu kata Tuhan. Ya, poin kedua. Poin kedua, saya mau bicara Keluaran 33 ayat 15. Oke. Kita baca berapa? Mesbah 33 bukan 35. Jadi poin kedua, saya mau bicara yang namanya bersama, kebersamaan. Tadi poin pertama, saya ngomong apa? Pengampunan. Kita bisa ngampuni. Ya, poin pertama bicara pengampunan. Poin kedua ini saya mau bicara kebersamaan. Saya mau tanya, teman-teman pernah enggak duduk jalan sama yang orang kita sayangi? Kita tuh sangat nikmati banget, ngobrol enak, ini semua enak. Tapi pernah enggak kita ketemu duduk 1 menit aja kita sudah enggak tahan semua? Pernah? Ya. Kenapa bisa gitu? Karena kita tidak menikmati yang namanya kebersamaan. Ini yang mau saya tunjukkan. Jadi Musa waktu itu konteksnya begini. Waktu kejadian Lemumas, Tuhan marah. Tuhan ini marah sudah. Pokoknya aku tidak akan berjalan sama kamu lagi. Kenapa? Nek kamu jalan sama aku, kamu pasti binasa. Kenapa? Karena kamu tegakku, karena kamu tidak kudus. Tuhan akan habisin. Terus akhirnya apa? Musa ngomong. Berkatalah Musa kepadanya. Kita langsung baca bareng. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Artinya apa saudara? Musa kalau tidak dipimpin Tuhan, tidak mau jalan. Artinya apa? Kita butuh yang namanya kebersamaan Tuhan. Saya mau tanya teman-teman di sini. Teman-teman di sini nikmati tidak selama sekian puluh tahun berjalan sama Tuhan? Pernah tidak nikmati? Kayak senang, terima kasih Tuhan. Baru susah. Ya, ini yang selalu saya pertanyakan. Ingat, waktu Yusuf di dalam sumur, Tuhan ada di mana? Waktu Yusuf dalam penjara, Tuhan di mana? Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia sertai setiap langkah Yusuf. Enak tidak enak, di gurun pada gurun, Tuhan sertai terus. Itulah cara Tuhan didik. Tuhan cara didik kita. Biarpun kita lagi tidak enak, kita lagi dididik. Jangan yang enak dok. Wah, puji Tuhan, kesaksian. No. Tuhan kadang juga berbicara dengan caranya dia. Kita baca anak terhilang. Ini agak panjang ya. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Oke, yuk kita baca langsung cepat, tapi
Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata bungsu pada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lanjut. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Bangkitlah ia dan pergi pada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lanjut, kata anak itu padanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tabung itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan sukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lanjut. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa artinya semua ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tabung, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Stop ya, cukup dulu ya. Capek juga ya baca ini ya. Saudara, di sini jelas yang bermasalah itu siapa, saudara? Anak bungsu, anak sulung. Siapa yang bermasalah? Ya, anak bungsu ini jelas-jelas bermasalah. Tapi, ya, anak bungsu ini kembali bertobat dan dia diterima bapaknya. Tapi kalau buat saya, anak sulung ini lebih bermasalah. Anak sulung ini lebih bermasalah. Kenapa? Ada yang ingat saya di sini pernah sharing dosa yang tampak dan tidak tampak. Nah ini gambaran anak sulung ada di dalam dosa yang tidak tampak. Apa itu? Bapak ngomong, apakah selama ini kamu tidak pernah merasa
merasakan bersamaku. Milikmu ya milikku. Tapi anak sulung ini berpikirnya apa? Saya dipikir adikku kok diberkati, aku kok ora. Lembu tambun kambing itu gambaran berkat, saudara. Lu jelas-jelas sudah mentekke, kok dikei lah, aku dewe lho sing setia, aku melayani, aku taat, aku wis bener, ndak foya-foya, dapat apa? Ini loh gambaran orang Kristen sebenarnya ada di anak sulung. Gambaran anak Kristen sebenarnya ada di anak sulung. Begitu saudara kita diberkati, begitu yang lain diberkati. Loh, kok kowe ya sing diberkati yo? Wong aku sing minggu gereja, sing minggu sing layani aku, sing cuci-cuci, sing lap-lap semua aku. Kenapa yang diberkati dia, Bapak? Tapi yang dikasih lembu bukan anak sulung, anak bungsu. Kenapa? Dia ngakui salahnya. Tapi anak sulung ini dia ada di posisi di mana dia seakan-akan diperlakukan tidak adil. Seakan-akan dia benar. Nah, nek bicara keadilan, versi Tuhan dan versi kita beda, saudara. Kita tidak akan pernah bisa ngerti. Ingat, waktu Musa lupa nyunatke anaknya, apa yang mau dilakukan Tuhan? Dibunuh. Lupa nyunatke tok, dibunuh. Ingat perempuan yang berzina waktu dibawa orang Farisi dihadapkan Tuhan. Yang waktu itu mau diapakan, mau dilempari batu. Tuhan ngomong apa? Pergilah, dosamu sudah ampuni. Segampang itu. Kenapa? Loh, tidak adil tuh Tuhan kayak gini. Betul enggak? Kalau kita lihat dari sudut lain, ini jelas tidak adil. Saya bergumul untuk satu ayat ini bertahun-tahun, saudara. Kenapa bisa begitu? Kenapa kok diberlakukan satu hukum dan yang lain tidak sama? Kenapa? Karena Tuhan mau pakai Musa, berbeda Tuhan mau pakai seorang wanita ini. Di saat Tuhan mau pakai Musa lebih jauh, dia menuntut hati yang berbeda. Di saat seorang wanita ini habis tidak ada ceritanya hilang, ya sudah, wes dosa, ojo berzina, ojo mateni, ojo bunuh, cukup, oke ya. Itu standar yang diambil wanita ini. Tapi yang standar ada di Musa ini beda. Dia mau dipakai jadi imam besar untuk membawa jemaat Israel keluar dari Mesir. Jadi dia harus betul-betul di-drive. Artinya apa? Ya kalau kita mau pakai seorang pimpinan sama kita pakai omong pekerja yang di level berbeda, ya pasti tuntutannya berbeda. Tapi juga mahkotanya berbeda. Gitu ya saudara. Jadi dia menuntut keadilan ini versinya anak sulung. Seakan-akan Tuhan itu tidak adil sama dia. Kenapa bisa gitu? Dasarnya karena dia ada iri. Kenapa dia bisa meneriakkan itu? Karena irinya dia ini, dia dorong. Jadi jengkel dia. Ya, jadi kita hari ini kita belajar 2 poin dulu. Kita harus bisa mengampuni dan kita bisa nikmati kebersamaan jalan Tuhan. Kita selama ini jalan bareng Tuhan kita tidak pernah nikmati. Sekarang kita mulai belajar nikmati setiap berjalan bersama Tuhan. Saya ajak teman-teman singgah untuk maju. Ini tidak gampang. Kenapa? Karena saya sendiri juga mesti berjuang ke situ. Saya sendiri juga masih pengen berjuang ke situ. Makanya saya ajak teman-teman, ayo kita berjuang bareng. Kita berjuang bareng supaya apa? Kita bisa masuk di hukum yang cukup tinggi. Jangan cuma hukum, jangan berdosa, jangan menzina, jangan berbunuh seperti itu. Ya itu standar lah. Tapi kita harus masuk ke yang namanya karakter. Karakter ini adalah level di mana kita harus masuk ke step-step di mana Tuhan mau pakai kita lebih. Yuk kita
ajar belajar menyembah. Nyembah itu apa? Kita nikmati bersama Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu
mengasihi Engkau dan mengasihi saudara-saudara kami semua, sehingga kami boleh masuk dalam hukum yang terutama dan paling utama daripada-Mu. Kami taat bukan karena kami takut, tapi karena kami mengasihi Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk boleh mengasihi sesama kami juga, sehingga kami percaya saudara kami yang belum mengenal Engkau pun boleh melihat Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajari kami punya kasih dari-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kami berdoa untuk setiap firman yang sudah ditaburkan dalam hati anak-anak-Mu ini. Kami berdoa Roh Kudus materaikan setiap firman yang sudah Tuhan sampaikan untuk anak-anak-Mu, sehingga firman ini boleh menjadi bekal, boleh menjadi perubahan dalam kehidupan kita ke depan, sehingga kita punya kasih yang lebih lagi. Kita tidak pernah mau iri, kita tidak pernah mau sombong, kita tidak pernah mau memegahkan kita, semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau mengawal setiap firman ini dalam kehidupan kami sepanjang waktu. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk boleh mengampuni. Istimewa Engkau melihat anak-Mu yang masih belum bisa mengampuni, yang belum bisa mengampuni. Sekarang saya mau ajak berdoa untuk mampu mengampuni. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang masih belum mampu mengampuni. Hari ini Engkau tolong dia untuk mengubah hatinya, boleh mengampuni saudaranya, boleh mengampuni setiap orang yang menyakiti hatinya. Karena kami percaya ada kasih Tuhan di dalam hatinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Baik, ada sebuah pengumuman. Menara doa setiap Kamis jam 11, dan kami berharap Bapak Ibu yang punya waktu di hari dan jam tersebut bisa bergabung bersama-sama di tempat ini untuk menaikkan doa bersama-sama. Haleluya. Ada lagi Pak Lek?
Baiklah, terima kasih sekali untuk kedatangan Bapak Ibu. Biarlah besok hari Kamis kita boleh bergabung lagi bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, kita akan menerima doa berkat terlebih dahulu. Ada lagi satu pengumuman untuk worship. Kita mengadakan 2 minggu sekali. Tapi karena besok Senin ini Imlek, akhirnya diundur tanggal berapa? 23. Ya, teman-teman, ayo tanggal 23 saya undang. Saya ajak untuk menikmati bersama Roh Kudus. Ya, kita mulai belajar yang namanya menikmati hadirat Tuhan. Gimana caranya? Salah satunya adalah dengan nyembah. Kita cuma 1 jam tanpa firman. Kita cuma nyanyi, nangis, memuji Tuhan. Ya, Senin tanggal 23 jam 7 malam. Saya ajak teman-teman untuk datang bersama. Yuk, kita sekarang doa tutup. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap acara yang sudah Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Sekarang kami mau Engkau memberkati anak-anak-Mu, anak-anak ini dengan damai sejahtera, sukacita. Dan kami percaya Engkau terus mengawal perjalanan mereka hingga sampai ke rumah, hingga sampai bertemu anak-anak, keluarga, dan setiap orang yang dikasihinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.